Saya tidak ingin mengajak Anda belajar matematika atau berhitung sebenarnya di akhir pekan ini. Tapi mau tidak mau saya harus keluarkan angka. Saya akan bacakan informasi terbaru. Total kasus positif corona di tanah air semenjak pertama kali ditemukan 2 Maret lalu adalah 86.521 hingga hari ini. Sementara itu di Cina ada 85.857. Data angka ini kemudian yang membuat publik bertanya-tanya. Bagaimana bisa Indonesia ini jumlah kasus positifnya bisa melampaui, bisa melebihi dan juga bisa menyalip Cina yang notabene merupakan negara di mana kasus corona ini pertama kali ditemukan. Nanti sebelum kita akan bahas bersama para narasumber, terlebih dahulu kami akan sajikan kepada Anda data fakta yang sudah kami tayangkan di layar kaca. Data yang Anda dapatkan ataupun data yang Anda baca saat ini adalah per Sabtu 18 Juli atau hingga Sabtu 18 Juli 2020 kemarin. Di Indonesia positif 84.882 orang. Sementara itu di Cina positifnya 83.664 orang. Anda juga bisa lihat bagaimana perbandingan jumlah orang yang meninggal. 4.016 orang di Indonesia, lebih kecil jumlahnya dibandingkan di Cina, 4.634 orang. Sementara itu bagaimana dengan jumlah yang sembuh? Ada 43.268 orang di tanah air. Sementara itu 78.758 orang di Cina. Dan hingga saat ini berapa sebenarnya jumlah pasien yang masih ada di ruang-ruang perawatan di berbagai rumah sakit di tanah air? Jumlahnya adalah total 37.598 orang. Sementara itu di Cina dari data yang didapatkan hingga saat ini ada 252 pasien atau 252 orang yang masih mengisi ruang-ruang perawatan di rumah sakit di Cina. Kita akan beralih, kita akan mulai membandingkan bagaimana jumlah pemeriksaan yang ada di Indonesia dengan Cina. Total yang diperiksa artinya yang sudah dites, ini kalau di Indonesia ada 1,2 juta orang, sementara di Cina ini berkali-kali lipat jauh lebih besar, ada 90 juta orang. Anda bisa lihat perbandingannya di sana. Rasionya adalah artinya dari 1 juta penduduk yang ada di Indonesia, 4.389 diantaranya ini sudah pernah dites ataupun sudah menjalani tes. Sementara itu, kalau di Cina, dari 1 juta penduduk yang ada di Cina, 62.814 diantaranya sudah dilakukan tes. Baik. Untuk bisa membahas mengenai hal ini, kita sudah terhubung dengan para narasumber. Yang pertama kita sudah bersama dengan Profesor Hasbullah Tabrani. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Hasbullah. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Fitri. Alhamdulillah, selamat malam. Sehat Prof? Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya kita juga sudah kehadiran Dekan FK Universitas Indonesia yaitu Prof. Ari Fahrial Syam. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Ari. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Selamat malam Prof. Ari. Dan juga sudah bersama kita Dr. Pandu Riono, saya panggil Mas Pandu yang juga merupakan juru wabah. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Pandu. Selamat malam, waalaikumsalam Mbak Putri. Baik, mungkin kita ke Mas Pandu dulu. Ada angka yang sudah kita perbandingkan tadi Mas Pandu, yang membuat publik bertanya-tanya bagaimana kemudian Indonesia ini kok jumlahnya bisa menyalip Cina yang notabene sudah sempat saya singgung tadi, negara pertama ditemukannya kasus corona ini. Silakan Mas Pandu. Ya, kalau tidak percaya mungkin bahkan bilang, oh Cina datanya nggak dilaporkan semua. Nah, itu yang sering kali terjadi. Dan sebenarnya Indonesia punya potensial melampaui Cina dan bahkan akan bisa menyusul Amerika Serikat yang sekarang paling tinggi. Ini yang bawa kita karena tidak ada kegiatan yang serius untuk mencegah penularan. Jadi ketika PSBB itu dihapuskan ya, bukan dihapuskan, sudah dilonggarkan, itu tidak ada pilihan lain, masyarakat pasti akan bergerak. Setiap gerak masyarakat itu akan meningkatkan perpindahan virus. Nah ini menurut saya, ini suatu yang kita harus antisipasi. Karena kita sepertinya juga tidak merasa emergency atau sense of urgency-nya itu kurang untuk menghadapi pandemi ini. Ya ini yang menurut saya, kita tuh sekarang lagi naik ke puncak gunung. Saya suka mengatakan, puncaknya mana Mas Pandu? Saya bilang puncaknya masih tinggi sekali. Kita sekarang lagi naik ke puncak gunung. Saya menyanyikan lagu naik ke puncak gunung tinggi sekali. Jadi memang masih panjang. Ini masih panjang. Kenapa? Karena
seharusnya sebelum dilonggarkan, penduduk tuh harus dipahamkan bahwa mereka itu bisa menurunkan risiko kalau mereka semuanya pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan ini tidak dilakukan. Kita tidak pernah melihat adanya kampanye pendidikan kepada publik untuk mengatakan ini. Dan juga tidak ada mengingatkan atau mendisiplinkan penduduk yang tidak menggunakan masker ketika mereka melakukan kegiatan. Yang sudah dilakukan pemerintah masih kurang, Mas Pandu, untuk mengingatkan masyarakat? Jauh lebih kurang. Jauh. Belum apa-apa. Baik. Prof. Tabrani mungkin juga punya penilaian mengenai angka yang kita bandingkan tadi antara Indonesia, Cina. Apa yang bisa digambarkan dari data-data ini? Dan mungkin juga sudah bisa memberikan evaluasi terhadap apakah memang belum maksimal yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini? Ya, kalau kita mau bandingkan, harusnya kita bandingkan kasus atau testing per 1 juta penduduk. Jadi fair, karena jumlah penduduknya tidak sama. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan Cina, memang kalau kasus positif kita itu per 1 juta penduduk ada 316. Cina cuma 58. Persoalannya Cina laporin apa nggak laporin itu urusan lain. Kita juga dapatnya 316 per 1 juta penduduk, ya, itu juga yang dilaporkan. Jadi kita main dengan data yang dilaporkan dulu aja. Kalau dibandingkan dengan Mesir, kita sebetulnya masih lebih bagus. Karena Mesir itu sekarang kasusnya per 1 juta penduduk ada 851. 3 kali lebih banyak. Jumlah yang dites di Mesir cuman 1.300 per 1 juta penduduk. Di kita sudah 4.400-an, hampir 4.500. Jadi dibandingkan dengan Cina memang kita ketinggalan. Tapi kenapanya kalau saya menilai, pertama di Cina itu kasusnya pertama kali ketahuan di Wuhan dan dia cepat melokalisir. Jadi ditutup sangat rapat, lockdown, keluar masuk susah. Yang keluar dari Wuhan bisa dilepas, jadi dia keluar ke Wuhan. Tapi di dalam Cina sendiri ketat sekali sampai dilonggarkannya itu ketika jumlah kasus sudah menurun. Kalau kita lihat trennya di Cina, dalam 2-3 minggu kasusnya sudah mencapai puncak, turun lagi. Ya, tapi memang kenaikannya luar biasa cepat, mencapai 80 ribuan itu dalam waktu 1 bulan. Kita mencapai 80 ribuan itu sudah 4 bulan, pelan-pelan. Ini berkaitan dengan pertama kita tidak melokalisir sejak awal. Yang kedua, masyarakat kita tidak cukup disiplin seperti masyarakat Cina, dan juga memang penegakan disiplin oleh Pemda-Pemda itu lemah. Jadi itu faktor yang menyebabkan kita akan masih naik terus. Baik, ada poin-poin yang mungkin nanti kita bisa bahas lagi bersama Mas Pandu dan juga Prof. Tabrani mengenai evaluasi apa yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah, termasuk bagaimana gugus tugas ini menjalankan fungsinya. Tapi Prof. Ari, saya tertarik dengan waktu itu saya sempat baca, Prof. Ari memberikan prediksi akhir Juli diperkirakan kasus ini mencapai 100.000 lebih. Nanti kita akan bahas mengenai hal ini, Prof. Ari, tapi setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali.